Halo semuanya, nama saya Abdul Karim. Saya pemandu geowisata dari Sumatera Utara. Saat ini saya sedang berada di Pulau Sumatera, tepatnya salah satu situs geowisata yang bernama Toba Caldera. Jadi, sebelum saya bercerita lebih lanjut tentang geowisata yang ada di sini, situs menarik apa yang bisa kita lihat, saya akan bercerita tentang gambaran umum bagaimana wisata di Indonesia, terutama dari soal geologis ya. Pertama, Indonesia merupakan negara yang cukup unik dan strategis menjadi pusat geoturism, karena Indonesia selain memiliki 17.000 kepulauan yang membentang di 3 zona waktu, Indonesia juga memiliki 129 gunung api yang menjadikan negara ini sebagai negara dengan jumlah gunung api nomor 3 terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Kemudian di antara gugusan itu pula Indonesia terletak di cincin api Pasifik, sehingga negara ini rentan terkena bencana gempa atau pergerakan tanah. Namun di balik itu banyak daerah subur yang bisa dihasilkan karena gunung meletus ataupun hasil daripada aktivitas vulkanis yang ada di sini. Dan di antara banyak geosite atau situs geologi yang ada di Indonesia, Pulau Sumatera juga menjadi destinasi pilihan untuk dikunjungi. Kenapa? Karena di pulau ini itu terdapat 30 gunung berapi, dan pulau yang luasnya lebih besar sedikit dari negara Swedia ini merupakan pulau dengan pegunungan Bukit Barisan. Bukit Barisan itu merupakan pegunungan dari sisi barat Sumatera yang terbentuk di sekitar Sumatera Great Fault dari Aceh hingga selatan dari Pulau Sumatera sepanjang 1.600 km. Jadi ini juga menjadi alasan unik bahwa Sumatera juga banyak atau terdapat gunung api yang layak kita jelajahi. Di pulau ini pula terdapat gunung vulkanik atau gunung api tertinggi di Indonesia yang bernama Gunung Kerinci. Kebetulan rekan-rekan, saya saat ini dekat dengan sebuah situs warisan dunia UNESCO Global Geopark Toba Caldera. Nah, di belakang saya ini terlihat jelas ada Danau Toba, danau terbesar di dunia. Jadi danau vulkanik ya. Jadi saat ini saya sedang trekking di sisi utara Danau Toba, tepatnya di sekitar geosite si Piso-Piso Tongging. Jadi UNESCO Global Geopark ini untuk kaldera Toba memiliki 16 geosite unggulan, dan geosite saya ini berada di Yonger Toba Taf ya, di tufa atau daerah batuan hasil erupsi yang masih muda, sekira-kira 74.000 tahun yang lalu. Nah, tempat ini kita bisa memandang Danau Toba dari sisi yang indah. Danau ini sangat unik karena danau seluas 1.200 km persegi ini tidak hanya memiliki cerita historis yang mencengangkan seperti itu, karena danau ini kabarnya pernah meletus, diperkirakan 4 kali letusan besar 1,2 juta tahun yang lalu, kemudian 800.000 tahun yang lalu, 500.000 tahun yang lalu, juga 74.000 tahun yang lalu. Nah, rentetan letusan itu berasal dari Toba Purba, yang gunung ini membentuk kaldera raksasa seperti ini.
di Danau Toba ini pula kita bisa melihat dengan jelas hasil erupsi Danau Toba dari batu-batuan yang ada kita lihat di sini, di batuan muda. Kemudian dari debit air yang kita lihat di sana, kita lihat di belakang saya ini, itu ada batu kaldera di sekitar air terjunnya. Dan bisa juga kita lihat berbagai penemuan-penemuan unik seperti terbentuknya Gunung Pusuk Buhit dan juga Gunung Sipiso-Piso di utara Danau Toba. Nah, saya berada di geosite Sipiso-Piso, di mana geosite ini juga terpengaruh oleh secondary wave dari erupsi Danau Toba, tepatnya 500.000 tahun yang lalu dan juga 74.000 tahun yang lalu. Jadi di sini kita bisa trekking, melihat bebatuan purba Toba yang ada di dinding jalur trek seperti ini, dan harus menuruni sekitar 1.000 anak tangga ke bawah. Nah, di samping saya ini, lihat ada air terjun yang bernama Sipiso-Piso. Air terjun ini merupakan air terjun tertinggi kedua di Indonesia, 120 meter, dan ini berasal dari sungai bawah tanah di sana yang mengalir langsung bermuara ke Danau Toba. Jadi ini debit supply air ke Danau Toba dari sisi utara. Nah, di Gunung Sipiso-Piso ini kita bisa melihat dinding-dinding kaldera yang berusia 74.000 tahun hingga ratusan ribu tahun. Jadi ini dinding Sipiso-Piso ini terbentuk akibat magma yang membeku. Jadi banyak batuan beku yang kita temukan. Dan uniknya tidak jauh dari sini nanti akan saya tunjukkan video, ada Gunung Sipiso-Piso yang terbentuk terakhir kali setelah letusan yang 74.000 tahun yang lalu. Nah, berbicara mengenai Danau Toba tadi, ada fakta-fakta menarik yang ingin saya utarakan. Yang pertama, danau ini merupakan danau terdalam di Asia Tenggara. Dan yang kedua, danau ini merupakan danau vulkanik terluas di dunia. Dan yang ketiga, danau ini memiliki panorama yang indah. Tidak hanya panorama, namun juga keanekaragaman hayati yang menarik untuk kita bahas. Salah satunya ada kita temukan hewan seperti katak Toba yang ada di Aek Nauli yang spesiesnya endemik. Kemudian ada juga Pinus Toba, dan kita juga bisa menemukan di Danau Toba ini beberapa hewan khas seperti ikan mas yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat penduduk asli sekitar Danau Toba. Jadi penduduk di Danau Toba ini, mereka itu sering dikatakan sebagai orang Batak. Nah, mungkin bagi kalian ini tidak asing lagi orang Batak itu. Ada 5 subetnik Batak yang ada di Sumatera Utara dan sekitaran Toba. Dan saya berada di Kabupaten Karo. Jadi subetnik yang ada di sini adalah Batak Karo. Ada Batak Toba yang hidup di sekitar Samosir, ada Batak Mandailing yang di selatan setelah Danau Toba di perbatasan Sumatera Barat, dan juga ada Batak Simalungun dan Batak Fakfak di tempat yang berbeda. Nah, saya ingin bercerita di tempat saya ini, penduduk Batak Karo, mereka terkenal dengan hasil pertaniannya yang subur. Selain karena tanahnya adalah tanah endosol, bekas hasil dari material vulkanik, tanah Karo juga memiliki ketinggian 600 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Sama seperti Danau Toba juga berada di ketinggian 800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Nah, saat ini Danau Toba tengah berbenah diri. Mereka ingin menampilkan berbagai informasi terutama tentang geosite yang ada di seputaran ini. Selanjutnya, Danau Toba ini juga bakalan dibangun dengan sedemikian megah sebagai tempat rujukan geowisata, geoheritage,
yang akan dicanangkan mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir. Rekan-rekan semua, di situs Danau Toba ini pula kita bisa menyaksikan berbagai keunikan ya, karena di Danau Toba ini kondisi geografisnya kita lihat ini seperti gunung pegunungan, namun pohon-pohonnya itu banyak yang bebatuan, jadi tanah yang di sekitar sini itu dia seperti tanah namun bebatuan yang agak keras, jadi dia tidak terlalu bisa menyerap air, sehingga hanya tuh beberapa tumbuhan-tumbuhan saja yang bisa hidup di sekitar dinding-dinding kaldera ini. Rekan-rekan, untuk mencapai situs geowisata Danau Toba, kita tidak perlu bingung karena banyak sekali transportasi yang bisa kita dapatkan di sini. Dan selain berbicara Danau Toba, di Sumatera Utara tempat saya ini pula terdapat Gunung Sibayak dan Sinabung, dan kebetulan berada di kabupaten yang sama tempat saya ini. Gunung Sibayak merupakan gunung yang meletus pada abad 19 lalu terakhir kali, dan Gunung Sinabung juga gunung tipe A yang saat ini sangat aktif dan berulang kali meletus, melemparkan material berbagai jenis batuan pada masyarakat di Tanah Karo. Jadi luar biasa, selain Danau Toba ini menjadi spot yang layak dikunjungi, di sekitarnya juga terdapat atraksi geowisata seperti Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung yang bisa kita lihat berbagai jenis batuan di sana. Mungkin ini saja cerita dan informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat.